اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وآل على محمد محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah meneruskan pembahasan buku hikmah karya daripada Allamah atau Mullah Sadra yang kemudian disarah oleh Allamah Tabatabai, yang kita sudah sampai di bagian-bagian akhir daripada buku ini. Kita sudah berbicara tentang ada dan dilawankan dengan tiada. Apakah tiada itu adalah bisa dilawankan dengan ada? Perlu kita sampaikan, kalau bisa dilawankan dengan ada, kan berarti tiada juga adalah eksis. Tiada juga berarti ada. Karena kalau dia dilawankan kan berarti ada dua entity, ada dua entitas, yaitu entitas ada dan entitas tiada. Sedangkan yang namanya tiada kan tidak bisa dibicarakan karena tiada. Dan karenanya ini yang kita coba bicarakan dalam pendekatan para filosof berkenaan dengan konsep ini. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita tentang memahami makna ada dan tiada ini. Terakhir kemarin kita sudah sampai di halaman ini. Jadi ini tanggal 15 Oktober terakhir kita ketemu. Dan kita sudah membahas, jadi kita ulangi sedikit dari sini. Jadi pada pasal ini membicarakan hubungan antara wujud dan kesatuan, kesesuatuannya, wujud dan kesesuatuan. Kesesuatuan itu bisa disebut dengan subsistensi. Jadi kesesuatuan, ada sesuatu, ada something, ada sesuatu, ada syai'. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan syai'. Syai'iyah. Syai' itu adalah kesesuatuan. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu bisa dengan thingness, ya, kesesuatuan. Nah, jadi ini kita bicarakan antara wujud dan kesesuatuan. Terkadang juga kesesuatuan itu sesuatu sudah entity, ya, jadi entity. Menurut para filosof, wujud atau ada identik dengan kesesuatuan. Jadi kalau wujud berarti sesuatu, kata para filosof, yakni setiap yang ada memiliki kesesuatuan, memiliki subsistensi. Nih, tadi kesesuatuan subsistensi. Dan setiap yang memiliki kesesuatuan, setiap yang memiliki subsistensi adalah ada. Dengan demikian, tiada identik dengan bukan sesuatu. Jadi, kalau kita lihat pernyataan ini berarti bahwa tiada, ini kata tiada atau tidak ada, identik dengan bukan sesuatu. Ataukah kehampaan murni. Yakni setiap yang tiada adalah bukan sesuatu. Dan setiap yang bukan sesuatu adalah tiada. Seperti itu. Jadi setiap yang tiada, setiap yang tidak ada adalah bukan sesuatu. Dan setiap yang bukan sesuatu, ya berarti tidak ada. Wujud identik dengan kesesuatuan dan subsistensi. Jadi wujud identik dengan kesesuatuan dan subsistensi. Dan tiada identik dengan negasi. Negasi artinya penolakan terhadap wujud yang disebut dengan kehampaan atau bahkan disebut di sini dengan kehampaan murni. Berdasarkan pada prinsipalitas wujud, klaim ini menjadi jelas dan tidak memerlukan dalil karena wujud itu sendiri, prinsipalitas wujud adalah bersifat badihi namanya. Tidak perlu dalil. Tidak perlu kita berargumen tentang kemendasaran daripada wujud. Bahwa yang mendasar, yang hakiki, yang ada itu adalah wujud. Selain daripada wujud, ya kehampaan tadinya. Jadi berdasarkan prinsipalitas wujud ini adalah asalatul wujud. Jadi kita tahu bahwa karyanya Mullah Sadra berjilid-jilid, tapi intinya satu, yaitu prinsipalitas wujud. Menjelaskan tentang bahwa wujudlah satu-satunya yang prinsip,
wujudlah satu-satunya yang mendasar, wujudlah satu-satunya memiliki hakikat. Selain dari situ tidak memiliki hakikat. Jadi ini disebut dengan prinsipalitas wujud, yang dalam bahasa Arab disebut dengan asalah, asalatul wujud, asalah al-wujud. Asalah itu dari kata keaslian. Jadi satu-satunya memiliki keaslian itu adalah wujud. Selain dari wadah wujud tidak memiliki keaslian. Klaim ini menjadi jelas. Jadi berdasarkan pada prinsipalitas wujud, klaim ini menjadi jelas dan tidak memerlukan dalil. Tidak memerlukan dalil, tidak membutuhkan argumen. Ketika tidak membutuhkan dalil atau argumen, namanya badihi. Kalau membutuhkan dalil atau argumen, namanya iktisabi. Jadi klaim ini menjadi jelas dan tidak memerlukan dalil. Karena konsekuensi daripada prinsipalitas wujud adalah, jadi konsekuensi dari prinsipalitas wujud adalah wujud sebagai satu-satunya realitas yang hakiki yang memiliki subsistensi. Jadi wujudlah sebagai satu-satunya realitas yang hakiki, yang asli, yang memiliki kesesuatuan, subsistensi, dan memiliki efek. Selain daripada dia adalah terkena efek saja. Dia adalah merupakan pancaran. Dia merupakan bayangan daripada subsistensi atau kesesuatuan tersebut. Dengan demikian, tiada yang tiada atau maksudnya tidak ada yang kita sebut dengan adam, tiada atau tidak ada yang berhadapan dan berlawanan dengan wujud atau ada adalah bukan sesuatu. Jadi namanya tiada itu tidak bisa disebut sesuatu. Ya. Karena tidak bisa disebut sesuatu, ya hampa. Karena dia hampa tidak bisa berhadapan-hadapan dengan wujud. Ya. Jadi tiada yang berhadapan dan berlawanan dengan wujud adalah sesuatu. Dan kehampaan murni serta tidak memiliki efek. Nah, karena apa? Dia hanya ada dalam ucapan dalam kata tidak ada, kan begitu. Tidak ada. Kata betulnya kata tidak ada tidak berarti bahwa yang ada itu ditidakkan karena sesuatu yang sudah ada, karena bersifat mendasar, hakiki, yang tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan, berarti tidak memiliki hakiki. Kalau bisa ditiadakan, berarti tidak memiliki keaslian, tidak memiliki asalah. Ya. Jadi kata ada sebetulnya tidak bisa berjumpa dengan kata tidak. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa kata ada sebetulnya tidak bisa. Kata ada ini sebetulnya tidak bisa berjumpa dengan kata tidak ini. Jadi kita katakan tidak ada. Karena kata tidak ada kontradiksi dengan istilah ada. Ya, kalau dalam bahasa logika atau dalam bahasa mantik itu ada namanya prinsip non kontradiksi, contradictio interminis. Ya. Ada namanya prinsip non kontradiksi. Non kontradiksi. Ya, ataukah disebut dengan contradictio, ya. Interminis. Ya. Di contradictio interminis. Nah, di sini kita lihat ada kontradiksi antara ini. Jelas terjadi kontradiksi antara pernyataan ini dengan pernyataan, kita tambah dulu dengan tidak ada ya. Ya, jadi kita tambah dulu di sini. Ya. Dengan kata tidak ada. Kata tidak ada. Jadi ini jelas kontradiksi. Ya. Jadi antara ini dan ini kontradiksi. Termanya kontradiksi. Dalam kata terma ada, tidak bisa terkena kata tidak. Tidak ada. Ya. Karena namanya ada sebagai prinsip, sebagai hakiki, ya tidak pernah ternegasikan oleh apapun juga. Karena kalau dia ternegasikan, berarti tidak prinsip namanya. Kalau dia ternegasikan, berarti tidak hakiki namanya. Kalau dia ternegasikan, berarti bukan asalah namanya. Ya. Selama kita bicara tentang ada sebagai asalah, sebagai prinsip, sebagai hakiki, ya tidak pernah terkena kata tidak, apalagi disambung dengan kata tidak ada. Ya. Lalu kenapa muncul kata tidak ada?
ini sebetulnya hanya majasi terhadap benda-benda yang mengambil tempat dalam tanda petik pada wilayah ada. Jadi kita katakan meja ada. Ketika mejanya menghilang, kita katakan meja tidak ada. Jadi yang ditidakkan sebetulnya bukan adanya, tapi mejanya. Jadi kalau kita katakan meja tidak ada, artinya meja itu tidak sedang berada dalam wilayah ada. Meja itu tidak sedang berada pada apa yang disebut dengan makna kata ada. Dia tidak sedang ada di sana. Ketika dia tidak sedang ada di sana, berarti apa? Dia masuk dalam kehampaan. Dia masuk dalam ketiadaan. Jadi ketika mejanya sudah tidak ada, tidak ada meja. Sedangkan mejanya kalau cuma hilang, kita tidak lihat, bukan tidak ada. Cuma kita tidak lihat. Mungkin mejanya dan ke rumah tetangga atau ke tempat lain. Jadi kesimpulannya, kata ada tidak bisa terkena kata tidak ada, karena kalau terkena kata tidak, terjadi namanya kontradiksi antara ada dan tidak ada. Bagaimana bisa ada terkena kata tidak ada? Karena ada bersifat prinsip hakiki dan mendasar, asalatul wujud atau bersifat hakiki, maka tidak mungkin terkena kata tidak, karena tidak bisa ditidakkan. Jadi ini sudah dalam prinsip non kontradiksi, contradictio in terminis, termanya berkontradiksi, ini terjadi pertentangan. Ya. Jadi gambarnya bukan begini sebetulnya. Ya, ini tidak sama dengan. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Pertentangan. Ada, tidak ada pertentangan dan tidak ada. Nah, jadi sampai di sini. Sekarang kita teruskan. Berdasarkan pada prinsipalitas wujud, klaim ini jelas dan tidak memerlukan dalil. Karena konsekuensi daripada prinsipalitas wujud adalah bahwa wujud sebagai satu-satunya realitas yang hakiki, yang memiliki subsistensi, kesesuatuan, dan efek. Selain daripada tidak ada. Dengan demikian, tiada yang berhadapan dengan ataukah tidak ada yang berhadapan dan berlawanan dengan wujud adalah bukan sesuatu dan kehampaan murni dan tidak memiliki efek apa-apa. Berhubung dengan persoalan ini ada dua perspektif. Jadi ini baru karena terakhir kemarin. Berhubungan dengan persoalan ini ada dua perspektif yang berhadapan dengan pandangan para filsuf. Jadi berhubungan dengan persoalan ini ada dua perspektif yang berhadapan dengan pandangan para filosof. Perspektif pertama, jadi kita bicara perspektif pertama. Ya. Subsistensi, ingat tadi subsistensi, kesesuatuan lebih umum daripada wujud. Jadi kesesuatuan itu sesuatu dalam wujudnya yang paling sederhana. Ketika belum bercampur dengan yang lain, ketika belum tersusun, maka itu disebut dengan subsistensi. Ya. Jadi perspektif pertama. Jadi ini ada dua perspektif. Berhadapan dengan tadi pandangan para filosof. Perspektif pertama, bahwa subsistensi kesesuatuan lebih umum daripada wujud. Jadi kesesuatuan itu lebih umum daripada wujud. Ya. Kaum Mu'tazilah, ingat sekarang kaum Mu'tazilah adalah mazhab teologi Sunni. Mazhab teologi Sunni ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Jabariyah, dan ada Qadiriyah. Ada Qadariyah. Nah, ini adalah Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, semuanya sudah ditentukan Tuhan. Kita hanya melakoni apa yang sudah Tuhan tentukan kepada kita semuanya, termasuk alam. Itu namanya Jabariyah, dari kata jabar, terpaksa. Kita terpaksa melakoni apa yang sudah Tuhan tentukan pada diri kita. Itu Jabariyah. Kemudian di sebelahnya Jabariyah adalah Qadariyah, qadar, bahwa yang Tuhan tentukan pada diri kita adalah kadar-kadarnya saja. Kadar, ada kadar. Tidak semua, tidak termasuk perbuatan kita. Kadar-kadar itu ya kadar.
Seperti misalnya mata kita melihat dengan cahaya itu kadar. Itu adalah kadar Tuhan yang tentukan. Kita bernafas dengan paru-paru, itu adalah kadar yang Tuhan tentukan. Ikan di laut bernapas dengan insan, itu adalah Tuhan yang tentukan. Kadar namanya. Bumi ini mempunyai air itu sifatnya basah, itu adalah kadar. Nah, jadi itu qadariyah. Jadi berpikir bahwa kadar-kadar seperti itu, dan kemudian kita manusia memiliki wilayah di luar kadar-kadar itu, ataukah berjalan di antara kadar-kadar itu. Misalnya ada air laut dan ada air tawar. Kitalah yang bebas memilih mau minum air laut atau minum air tawar. Kita ditawarkan di depan kita ada racun dan ada madu. Kitalah yang memilih mau minum racun dan memilih madu. Tuhan berikan kepada kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Madu adalah baik dan racun adalah buruk dalam kaitannya dengan tubuh kita manusia. Nah, itu adalah qadariyah. Sedangkan yang disebut dengan asy'ariyah mencoba mencari solusi jalan tengah antara qadariyah dengan jabariyah. Lahirlah asy'ariyah. Lalu kada muncul Mu'tazilah yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu ditentukan oleh akal pikiran manusia. Karena Allah telah memberikan kepada manusia akal, maka dengan berakal manusia bisa tahu norma-norma. Makanya kalau manusia tidak berakal, tidak menggunakan akalnya, atau sedang mengalami gangguan kesehatan mental, sehingga akalnya tidak bekerja dengan baik, ya tidak bisa diterapkan kepadanya baik buruk, dosa dan pahala. Jadi kita katakan bahwa orang gila yang telanjang di jalan itu berdosa karena membuka auratnya. Tidak bisa, apa sebabnya? Karena ya dia tidak sedang memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa membuka aurat adalah dosa, membuka aurat adalah salah, tidak sampai ke situ. Mereka juga tidak salat, itu tidak bisa dikatakan dosa. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki kesadaran. Jadi bagi Mu'tazilah, benar-benar penentu dosa dan pahala itu adalah akal pikiran manusia. Maka akal pikiran manusia lah yang menentukan baik dan buruk itu. Itu adalah Mu'tazilah. Di kaum Mu'tazilah beranggapan bahwa subsistensi lebih umum daripada wujud. Jadi beranggapan bahwa subsistensi kesesuatuan lebih umum daripada wujud. Yakni bahwa setiap wujud adalah subsistensi. Jadi setiap wujud adalah subsistensi. Setiap wujud adalah memiliki kesesuatuan, tetapi tidak semua subsistensi kesesuatuan adalah wujud. Tidak semua kesesuatuan adalah wujud. Karena sebagian perkara dalam kondisi ia tiada memiliki subsistensi. Jadi katanya karena sebagian perkara dalam kondisi ia tiada memiliki subsistensi, memiliki kesesuatuan. Dengan demikian negasi adalah lawan daripada subsistensi. Ya. Berdasarkan perspektif ini, yang tiada terbagi menjadi dua. Ini berdasarkan perspektif Mu'tazilah tadi. Jadi berdasarkan perspektif Mu'tazilah, yang tiada terbagi menjadi dua. Pertama, yang tiada mungkin. Artinya tiada tapi mungkin. Jadi sama dengan juga ada mungkin. Ada namanya mungkinul wujud. Ini ada juga mungkinul adam. Mungkinul adam. Jadi adam yang mungkin. Kalau di sini adalah tiada yang mungkin. Ya, mungkin yang tiada mungkin. Maksudnya itu sifatnya tiada tetapi mungkin tiada. Kalau mungkin tiada kan mungkin berarti mungkin ada juga. Berarti ini adalah kebalikan dari mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi kalau dia masuk dalam wujud, mungkinul wujud, dia berarti mungkin ada. Dan ketika dia keluar dari sana, mungkin tidak ada. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang tiada mungkin, seperti manusia bertanduk misalnya. Manusia bertanduk, ya tidak mungkin ada. Tapi walaupun tidak mungkin ada, tidak tertutup sepenuhnya bahwa suatu saat ada manusia yang bertanduk, misalnya kelainan genetik. Ya. Jadi seperti manusia bertanduk. Kemudian gunung emas. Ya. Gunung emas itu artinya
yang tiada mungkin, tapi artinya tidak ada gunung emas, tetapi mungkin ada. Jadi hewan berkepala 4, ya hewan berkepala 4 berarti dia masuk kategori yang tiada mungkin. Tiada mungkin. Artinya dia tidak ada sekarang hewan berkepala 4, tetapi tetap memiliki status mungkin. Ya, tidak ada mungkin tidak ada. Kenapa? Karena kita belum memeriksa semua hewan-hewan di seluruh dunia. Apakah ada yang berkepala 4 atau tidak? Kalau kita sudah memeriksa seluruh hewan di muka bumi dan menyimpulkan bahwa tidak kita menemukan satu pun yang berkepala 4, negasi terhadap kepala 4, berarti bahwa itu adalah masuk kategori mungkin, tetapi bukan berarti suatu saat nanti tidak ada. Ya. Jadi kita sudah periksa selama ini tidak ada. Tetapi tetap aja mempunyai kemungkinan suatu saat nanti tiba-tiba muncul seperti itu. Sehingga sebenarnya dengan tiadanya sekarang adalah tiada yang mungkin. Kenapa? Karena mungkin tiada, tapi mungkin juga ada. Ya. Hewan berkepala 4 sebagai contohnya. Meskipun perkara-perkara ini adalah tiada, ya. Artinya ini semua tidak ada manusia bertanduk, tidak ada gunung emas, tidak ada hewan berkepala 4. Jadi meskipun perkara-perkara ini adalah tiada, tetapi tidak mustahil terwujud. Ya, jadi tidak mustahil terwujud. Jadi secara secara meyakinkan kita mengatakan bahwa manusia bertanduk, ya, kemudian gunung emas, ya, gunung emas, kemudian hewan berkepala 4. Ya, kita semuanya sampai sekarang tidak pernah melihat ini. Manusia bertanduk tidak pernah kita lihat, gunung emas tidak pernah kita lihat, hewan berkepala 4 tidak pernah kita lihat. Tetapi walaupun kita tidak pernah melihat, kita anggap itu tidak ada, tetapi tidak mustahil ada. Tidak mustahil terwujud suatu saat. Ada manusia bertanduk, ada gunung emas, ada hewan berkepala 4. Kenapa? Karena masih banyak daripada misteri kehidupan di alam semesta ini yang kita tidak bisa uraikan. Perkara-perkara ini dalam keadaan dalam keadaan ia tiada, memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Di perkara-perkara ini dalam keadaan ia tidak ada, memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Ya. Jadi perkara-perkara ini dalam keadaan ia tiada, memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Jadi kata pendapat ini adalah memiliki kesesuatuan. Walaupun sekarang tidak kita menemukan manusia bertanduk, gunung emas, hewan berkepala 4, tidak pernah kita menemukan kasus seperti itu, tapi kan tidak mustahil suatu saat ada. Ya. Itu sebabnya dalam keadaan dia tiada, tetap dia berada dalam kondisi memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Jadi yang tidak memiliki nanti subsistensi itu adalah yang benar-benar tidak mungkin, ya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Itu masuk kategori seperti kata wajib juga ada wajib wujud, ada mungkin wujud, ada mumtani. Mumtani itu adalah mustahil, ada. Jadi meskipun perkara-perkara ini adalah tiada, tetapi tidak mustahil terwujud. Ya. Perkara-perkara ini dalam keadaan ia tiada, jadi perkara-perkara ini dalam keadaan ia tiada, memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Kenapa? Karena dia bisa ada suatu saat. Kalau dia tidak memiliki subsistensi dan kesesuatuan, tidak akan pernah bisa ada. Ya, tidak akan pernah bisa ada. Artinya tidak mungkin memiliki kemungkinan ada. Tapi kalau dia memiliki kemungkinan ada, berarti ketiadaannya sekarang hanya mungkin, bukan mutlak. Ya. Kuditas-kuditas yang telah terwujud di alam eksternal, ya. Di kuditas itu adalah bisa dikatakan juga esensi. Ya. Karena kita sudah bahas, kuditas itu adalah kebalikan daripada wujud. Ya. Cuma ada dua di alam semesta. Ya. Wujud dan kuditas. Hanya ada dua. Wujud dan kuditas.
kuiditas. Ya. Cuma saja, selain daripada wujud adalah kuiditas. Kuiditas inilah berlaku padanya definisi. Mahia namanya. Kalau di sini tidak berlaku definisi, tidak ada mahianya. Jadi meskipun perkara-perkara ini adalah tiada, tapi tidak mustahil terwujud. Perkara-perkara ini dalam keadaan ia tiada, memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Kuiditas-kuiditas yang telah terwujud dalam eksternal, sebelum ia terwujud, memiliki subsistensi. Jadi, kuiditas-kuiditas yang telah terwujud dalam eksternal, sebelum ia terwujud. Jadi, sekarang terwujud. Tadinya pernah tidak terwujud. Ketika pernah tidak terwujud dan kemudian terwujud sekarang, maka disebut dengan yang tiada mungkin. Ketika belum ada, namanya yang tiada mungkin. Mungkin tiada, tapi mungkin juga ada. Jadi Allah mengatakan, penulis mengatakan ini adalah memiliki subsistensi, memiliki kesesuatuan. Yang kedua, yang tiada mustahil. Jadi ini adalah yang tiada mungkin, ini mustahil. Jadi setara dianggap seperti kebalikan daripada mungkinul wujud, mungkin wujud. Jadi ada tetapi statusnya mungkin. Yang ada mungkin, atau yang mungkin ada. Gitu. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi sekarang kalau kita belum punya barang sesuatu, apa saja. Tapi bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Contohnya misalnya alat pendengaran jarak jauh. Nah sekarang sudah ada. Ya, alat komunikasi jarak jauh pakai Zoom dulu tidak ada, ya sekarang ada. Dan berarti kalau dulu tidak ada sekarang ada, namanya masuk kategori tiada yang mungkin. Ya, jadi tiada mungkin. Jadi kuiditas-kuiditas yang telah terwujud dalam eksternal sebelum ia terwujud memiliki subsistensi. Jadi kuiditas-kuiditas yang telah terwujud di alam eksternal sebelum ia terwujud memiliki subsistensi namanya sebelum dia terwujud. Jadi ini sebelum dia terwujud. Jadi sebelum dia terwujud. Kualitas yang terwujud dalam eksternal sebelum dia terwujud memiliki subsistensi. Di mana subsistensi itu? Di dalam pikiran. Yang kedua, jadi itu yang pertama. Tiada mungkin. Yang kedua adalah yang tiada mustahil. Tidak ada tetapi mustahil. Ya, tidak ada dan mustahil. Jadi kalau kebalikan daripada mustahil adanya. Kalau kita katakan mustahil adanya, itu kita sebut dengan seperti apa ya? Seperti misalnya manusia kemudian sudah mati bertahun-tahun dikubur terus kemudian bangkit kembali. Nah itu adalah mustahil. Ini namanya mustahil. Ya, jadi yang tiada mustahil seperti sekutu Tuhan atau berkumpulnya dua perkara yang saling berkontradiksi. Tadi kita sebut dalam prinsip non kontradiksi. Jadi yaitu yang tiada mustahil seperti sekutu Tuhan. Jadi sekutunya Tuhan. Ya. Sekutu Tuhan. Atau berkumpulnya dua perkara yang saling berkontradiksi. Atau berkumpulnya dua perkara yang saling berkontradiksi. Jadi tidak mungkin berkumpul dua perkara saling berkontradiksi. Misalnya tengah hari sekaligus tengah malam, kan tidak mungkin di tempat yang sama. Kalau di sini tengah hari, di tempat lain tengah malam ya bisa. Tapi berkumpulnya siang dan malam di waktu yang sama di suatu tempat yang sama itu tidak mungkin. Ya, matahari dan malam. Ya, jadi ini disebut dengan yang tiada mustahil, seperti sekutu Tuhan atau berkumpulnya dua perkara saling kontradiksi. Ini kita sebut tadi dengan prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi karena kebenaran itu tidak mungkin berkontradiksi satu sama lain. Ya. Perkara-perkara ini sama sekali tidak memiliki subsistensi dan kesesuatuan sehingga bersifat negasi. Ya, jadi yang kedua ini benar-benar tidak mungkin dan tidak akan mungkin memiliki subsistensi dan kesesuatuan sehingga bersifat negasi. Maksudnya tidak mungkin dia ada. Tidak mungkin dia tiada. Sekarang tiadanya mustahil.
dan tidak mungkin memiliki kemungkinan untuk ada. Maka disebut dengan tiada mustahil. Tiada dan mustahil akan menjadi ada. Sebetulnya apa yang masuk dalam kategori pertama harusnya masuk di kategori kedua. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang sudah mungkin ada, ya, maka kemudian ketika dia tidak ada masuk dalam kemustahilan. Seperti sekutu Tuhan atau berkumpulnya dua perkara yang saling berkontradiksi. Dalam Al-Quran dikatakan seandainya ada dua Tuhan maka hancurlah semesta. Ya. Walau anna bil ardi ada dua Tuhan, maka kita akan menyaksikan alam semesta ini hancur. Perkara-perkara ini sama sekali tidak memiliki subsistensi. Di perkara-perkara ini sama sekali tidak memiliki subsistensi dan kesesuatuan sehingga bersifat negasi. Di perkara-perkara ini sama sekali tidak memiliki subsistensi, jadi dan kesesuatuan sehingga bersifat negasi. Ya. Jadi tidak memiliki kesesuatuan, ya karena tidak memiliki kesesuatuan, ya tidak bisa dinegasi, kan begitu sebetulnya. Karena bisa negasi itu sesuatu yang ada atau mungkin ada, itu bisa. Nah, jadi inilah yang disebut dengan perkara-perkara ini sama sekali tidak memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Nah, jadi jemaah sekalian ini tadi dibahas menjadi dua, yaitu yang tiada mungkin dan yang tiada mustahil. Ya, tiada mustahil. Kita tidak mengenal istilah tiada wajib, ada tiada mustahil. Tiada mustahil, tiada. Perspektif di atas, yang ini, ya, perspektif di atas, yang tadi berasal daripada para filosof, ya. Perspektif pertama, subsistensi lebih umum daripada wujud. Jadi subsistensi kesesuatuan lebih umum daripada wujud. Ya. Kata penulis buku ini, perspektif di atas bisa disimpulkan dalam 3 poin berikut ini. Jadi ada 3 poin, 3 poin kesimpulannya. 1, wujud dan tiada saling berkontradiksi satu sama lain. Jadi wujud dan tiada saling berkontradiksi satu sama lain. Tidak bisa tadi seperti apa namanya? Seperti tadi kata tidak bisa ketemu antara wujud dan mana tadi? Nih, ada dan tiada. Tidak mungkin karena kata ada ini tidak bisa ditidakkan. Jadi kata ada ini tidak berlaku padanya kata tidak di sini. Ya. Jadi ada tidak bisa berlaku kata tidak. Kenapa? Karena kalau berlaku kata tidak berarti hakikatnya tidak ada. Karena ada secara hakikat ya tidak pernah terkena kata tidak ada. Ya karena ada itu ya ada dan tidak mungkin tidak ada gitu. Nah, jadi itulah yang kita bahas tadi. Jadi wujud dan tiada maksudnya ada dan tiada ya. Jadi kita sebut di sini ada dan tiada atau ada dan tidak ada itu saling berkontradiksi satu sama lain dan tidak ada pertengahan di antara keduanya. Tidak ada in between-nya. Tidak ada antara ada dan tiada. Jadi misalnya maksudnya di sini kita ada. Kemudian di sini ada wilayah tengahnya misalnya. Ya. Ini ada wilayah tengah di sini. Ya. Kemudian ini kita hapus misalnya. Ini wilayah tengah ini kita anggap sebagai ada tersendiri. Ya. Jadi disebut dengan sebuah entitas, sebuah kesesuatuan yang berada di antara ada dan tidak ada. Ini tidak mungkin. Kalau dia ada sesuatu di sini pasti masuk ke kategori ada. Ya. Jadi apapun yang masuk di sini pasti masuk kategori ada. Hanya 2 saja, ada, tiada. Begitu ada sesuatunya, dia masuk pada kategori ada, bukan di sini. Kalau tidak ada ini kehampaan murni tadi kita bicarakan. Ya. Yang kita lain nomor 1, wujud dan tiada saling berkontradiksi satu sama lain dan tidak ada pertengahan di antara keduanya, tidak ada in between-nya. Yang kedua, subsistensi dan negasi saling berkontradiksi satu sama lain, ya, dan tidak ada pertengahan di antara keduanya. Jadi subsistensi dan negasi saling berkontradiksi. Apa sebabnya? Karena kita tadi menyebut subsistensi itu adalah kesesuatuan. Ya. Sedangkan negasi adalah penolakan akan kesesuatuan. Jadi subsistensi itu mengakui ada sesuatu itu. Sedangkan negasi mengakui bahwa tidak ada sesuatu itu. Ya. Maka subsistensi dan negasi adalah 2 istilah yang saling berkontradiksi satu sama lain. Ya.
dan tidak ada pertengahan, tidak ada wilayah abu-abunya. Ya, tidak ada wilayah pertengahan, tidak ada in between-nya di antara keduanya. Ya. Tidak ada gray areanya. Ya, tidak ada gray areanya. Jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. 3. Setiap wujud adalah subsistensi. Setiap wujud adalah subsistensi tadi, ingat tadi di atas. Setiap wujud memiliki kesesuatuan, namun tidak setiap yang tiada adalah negasi. Namun tidak setiap yang tiada adalah negasi terhadap wujud ini. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat ini kata negasi tidak bisa berhadapan-hadapan dengan wujud atau hakikat wujud. Kalau dihadap-hadapkan berarti ini juga negasi berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Ini jelas tidak bisa diterima. Karena namanya negasi ada yang ditolak. Tolak apa dia dari sana? Misalnya ada tiba-tiba ada planet baru berhadapan-hadapan dengan bumi, nah itu kan menghilangkan. Ya. Jadi setiap wujud adalah subsistensi, namun tidak setiap yang ada adalah negasi. Nah, tetapi ini kemudian jemaah sekalian, penulis mencoba menanggapi tadi pernyataan dua filosof tersebut. Pernyataan para filosof tersebut dengan dua pendekatan. Sanggahan atas perspektif pertama. Satu-satunya realitas yang memiliki subsistensi dan efek. Jadi subsistensi itu dan efeknya, contohnya batu dengan beratnya, batu dengan kerasnya, kan begitu. Batu dan berat, yang namanya batu kan efeknya berat. Batu itu adalah besar dan berat. Batu itu adalah besar dan berat. Jadi efeknya adalah berat. Kita ulangi. Jadi pada hakikatnya menganggap tidak mungkin memiliki subsistensi dan berkonsistensi pada suatu kontradiksi karena subsistensi tidak lain adalah wujud itu sendiri dan wujud adalah lawan daripada tiada. Maka sekarang tidak ada tingkat pertengahan antara wujud dan tiada. Ini kita bicarakan setelah kita selesai di sini. Ya, kesimpulannya tadi di sini. Ya. Jadi pada hakikatnya menganggap yang tiada mungkin memiliki subsistensi akan berkonsekuensi pada suatu kontradiksi. Karena subsistensi tidak lain adalah wujud itu sendiri dan wujud adalah lawan daripada tiada. Ya, jadi kalau kita mengatakan dia ada walaupun secara potensi ya tetap tidak ada. Kenapa? Karena belum ada sebetulnya. Ya, dan terjadi kontradiksi berdasarkan pernyataan jawaban daripada penulis buku ini, sanggahan atas perspektif yang pertama. Lagi-lagi ini adalah sanggahan terhadap perspektif yang pertama yang mengatakan bahwa tiada mungkin itu adalah memiliki realitas dan subsistensi. Oleh karena itu secara kuditas yang tiada adalah kehampaan murni dan karenanya tidak mungkin walaupun dalam menggunakan kata mungkin ya tetap tidak bisa diterima kalau versi jawaban daripada penulis buku ini. Pada hakikatnya menganggap yang tidak mungkin memiliki subsistensi akan berkonsekuensi pada suatu kontradiksi. Karena subsistensi tidak lain adalah wujud itu sendiri. Dan wujud adalah lawan daripada tiada. Ya, seperti itu. Jadi kata-kata lawan daripada tiada berarti bahwa wujud tidak memiliki lawan. Ya, tidak memiliki lawan. Ketika kita berkata tidak memiliki lawan, kita pun adalah bagian daripada pihak atau orang yang mengambil tempat di dalam wujud tersebut. Perspektif yang kedua. Tidak ada tingkat pertengahan antara wujud dan tiada. Tidak ada pertengahannya di sini tadi. Tidak ada pertengahan. Ya, kita coret ini. Tidak ada antara ada dan tidak ada. Tidak ada jalan tengahnya. Karena kalau ada jalan tengahnya, kalau ada in between-nya, berarti kan memang ini ada. Jadi kita mengakui bahwa ini juga ada. Ya. Ini ada. Kemudian di antara keduanya tidak bisa bercampur, maka ada entitas ketiga di sini. Ya, yang disebut dengan antara ada dan tiada. Ya. Jadi tidak ada tingkat pertengahan antara wujud dan tiada. Kita sebut saja antara ada dan tidak ada supaya lebih gamblang.
Tidak ada tingkat pertengahan antara ada itu wujud dan tidak ada atau tidak wujud. Sebagian teolog beranggapan bahwa sebagian perkara adalah tidak berwujud dan tidak ada. Di sebagian teolog beranggapan bahwa sebagian perkara adalah tidak berwujud dan tidak ada, melainkan berada di antara wujud dan tiada, antara ada dan tiada. Jadi mereka mengakui adanya satu entitas di antara ada dan tiada. Coba Bapak sekalian kalau kita pikirkan ada dan tiada, dan ada lagi di sini. Kan berarti ada 3 lagi entitas ini, entitas ada, entitas tiada, dan kemudian ada di antaranya. Kalau ini tidak ada kan tidak berlaku kata di antaranya. Kalau ini kita terima sebagai tidak ada, berarti ini kita tidak terima ada perantaranya. Ya, bagaimana bisa mengantari sesuatu yang tidak ada? Hampa, kehampaan, tidak memiliki efek. Jadi sebagian teolog beranggapan bahwa sebagian perkara adalah tidak berwujud dan tidak ada. Tidak ada, ini tidak tiada. Jadi sebagian teolog beranggapan bahwa sebagian perkara adalah berwujud. Sebagian perkara itu tidak berwujud dan tidak ada, melainkan berada di antara wujud dan tiada. Jadi yang tidak berwujud, tapi juga dia tidak ada, maka dia berada di antara wujud dan tiada. Antara wujud dan tiada. Mereka menamakan perkara seperti ini sebagai keadaan atau kondisi. Jadi mereka menamai perkara seperti ini sebagai keadaan atau kondisi. Hal, state, ya. Perkara seperti sebagai keadaan atau kondisi, itu hal atau state. Menurut mereka, seluruh sifat abstraksi termasuk dalam perkara seperti ini. Jadi yang terabstraksi artinya masuk dalam pikiran kita, berarti masuk dalam wilayah tiada mungkin. Tiada mungkin tiada. Dan mungkin juga suatu saat ada. Atau mereka. Menurut mereka seluruh sifat abstraksi termasuk dalam perkara seperti ini. Jadi sebetulnya yang ada dalam pikiran kita itu bukan mungkin tiada, tetapi memang ada. Dia termasuk ada mungkin, termasuk mungkin wujud. Kenapa? Karena kalau kita abstraksi kan berarti ada di dalam pikiran kita. Ya, dia masuk dalam pikiran kita. Nah, segala sesuatu yang kita lihat, kita persepsi, baik itu aroma seperti bau bunga, ataupun itu warna-warni, seperti rumah yang dicat dan sebagainya, kupu-kupu, ya semuanya itu adalah memiliki sesuatu. Jadi sebagian telah beranggapan bahwa sebagian perkara tidak berwujud dan tidak ada, melainkan berada di antara wujud dan tidak ada. Ya. Mereka menamakan perkara seperti ini sebagai keadaan atau kondisi. Jadi mereka menamakan perkara seperti ini sebagai keadaan, ya. Keadaan ataupun kondisi, hal, state. Jadi dalam bahasa tasawuf biasa dengan hal ataukah ahwal. Menurut mereka seluruh sifat abstraksi termasuk dalam perkara seperti ini. Lupa bahwa ketika kita terjadi melakukan abstraksi, dia masuk dalam dia tetap wujud, cuma wujudnya dia namanya wujudnya dia wujud mental. Dia menjadi wujud barzakhi namanya, wujud mental. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kenapa? Karena hanya ada dalam pikiran. Ya. Jadi kita sampai di sini. Jadi kita lagi. Menurut mereka seluruh sifat abstraksi termasuk dalam perkara seperti ini, misalnya keberilmuan, keberkekuatan, kebapaan, keibuan dan sebagainya. Kan ada kebapaan, ada keibuan. Dan sifat-sifat abstraksi lainnya yang bukan wujud dan bukan tiada pula. Bukan ada dan bukan tiada, kata mereka. Ya, jadi dia masuk kategori itu. Nah, jadi ini tadi tentu adalah bertentangan yang kita pelajari bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, dia tetap punya wujud, namanya wujud zihni, wujud mental. Ya. Namun sifat-sifat ini memiliki sumber abstraksi di alam eksternal. Jadi namun sifat-sifat ini memiliki sumber abstraksi di alam eksternal. Ya. Sifat-sifat ini dikatakan bukan wujud karena tidak memiliki individu luar di alam eksternal. Ya. Jadi menurut mereka ya apa yang terabstraksi dalam pikiran ya bukan wujud karena tidak memiliki individu luar
di alam eksternal. Dan dikatakan bukan tiada karena mereka merupakan sifat bagi realitas eksternal. Ya, jadi mau dikatakan tidak ada keliru juga, mau dikatakan ada juga tidak benar seperti itu. Ya. Kenapa tidak bisa dikatakan bukan tiada karena merupakan sifat bagi realitas eksternal. Ya. Misalnya kita memperhatikan Muhammad berilmu. Jadi kali ini kalimat Muhammad berilmu. Kita perhatikan kata Muhammad berilmu. Ya, Muhammad berilmu. Di sini ada 3 perkara, ya, yaitu Muhammad, ilmu, dan keberilmuan. Di sana ada ilmu dan keberilmuan. Karena ketika ilmu dikaitkan dengan Muhammad, disebut dengan keberilmuan Muhammad. Ya. Ilmu adalah entitas berdiri sendiri, Muhammad adalah entitas berdiri sendiri. Nah, ketika ini digabungkan, maka kita sebut dengan keberilmuan itu kaitannya dengan Muhammad. Muhammad adalah substansi dan sekaligus individu manusia yang memiliki eksistensi dalam eksternal. Jadi namanya Muhammad yang kita bayangkan, walaupun kita tidak sesama misalnya kalau itu Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah, ya tapi kita yakin berdasarkan sejarah yang mengalir sampai sekarang bersifat kontinu, yaitu bahwa memang Muhammad itu adalah real, ada orangnya, Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad ilmu dan keberilmuan. Muhammad adalah substansi dan individu manusia yang memiliki eksistensi dalam eksternal. Dan ilmu adalah aksiden yang memiliki eksistensi dalam eksternal. Jadi ilmu kan di pikiran kita juga. Tapi memiliki aksiden. Dia merupakan aksiden yang memiliki eksistensi dalam eksternal. Kalau ilmu itu, jadi semua ilmu yang kita dapatkan versi ini adalah merupakan aksiden. Nah, sekalian aksiden ini biasa dilawankan dengan substansi. Jadi substansi aksiden. Sedangkan kalau berkaitan dengan esensi biasa dilawankan dengan substansi. Ya. Jadi aksiden. Ya. Di Muhammad adalah substansi dan individu manusia yang memiliki eksistensi dalam eksternal. Dan ilmu adalah aksiden yang memiliki eksistensi di alam eksternal. Dan ilmu adalah aksiden yang memiliki eksistensi di alam eksternal. Yang keberadaannya melekat pada substansi. Jadi aksiden memiliki eksistensi di alam eksternal yang keberadaannya melekat pada substansi. Jadi kalau kita mengatakan manusia adalah hewan yang berpikir, maka itu di sana adalah merupakan esensi daripada manusia yang terdiri daripada substansi dan aksiden. Ya. Namun bagaimana dengan keberilmuan? Apakah ia tergolong ke dalam substansi dan aksiden? Keberilmuan apakah dia substansi sekaligus aksiden? Ya, dikatakan keberilmuan tidak tergolong ke dalam substansi. Di keberilmuan tidak tergolong ke dalam substansi dan aksiden, sehingga dikatakan bukan wujud. Ya. Karena yang memiliki eksistensi di alam eksternal hanyalah substansi dan aksiden yang dalam hal ini adalah Muhammad dan ilmu. Ya. Jadi Muhammad adalah substansinya, ilmu adalah aksidennya. Ya. Jadi ilmu adalah aksiden daripada Muhammad. Ya, pada saat yang sama keberilmuan dikatakan pula jadi pada saat yang sama keberilmuan dikatakan pula bukan tiada. Karena Muhammad itu disifatkan oleh keberilmuan. Jadi Muhammad itu disifatkan oleh keberilmuan. Keberilmuan dikatakan pula bukan tiada karena Muhammad itu disifatkan oleh keberilmuan. Yakni keberilmuan adalah sifat bagi suatu realitas eksternal dalam hal Muhammad. Dan yang tiada tidak dapat menjadi, yang tidak ada dan tidak dapat menjadi sifat bagi sesuatu realitas eksternal. Ya. Jadi yang tiada tidak dapat menjadi. Ya, jadi yang tiada di sini. Jadi yang tiada
Oh, bukan tadi di atas ya, kita balik. Jadi tadi di sini, sorry. Jadi, yang tiada mustahil seperti sekutuan atau berkumpulnya dua perkara ini, kita tadi belum sampai sini. Kualitas yang telah terwujud di alam eksternal sebelumnya terwujud memiliki subsistensi. Ya. Jadi meskipun perkara-perkara ini adalah tiada, tapi tidak memiliki itu, kita sudah lewati tadi ya. Ini lari ke atas ya. Kita sudah sampai di sini tadi. Ini tadi. Kita memperhatikan Muhammad berilmu. Di sini ada 3 perkara, yaitu Muhammad, ilmu, dan keberilmuan. Ya. Kita loncat. Namun bagaimana dengan keberilmuan? Apakah ia tergolong ke dalam substansi dan aksiden? Ya. Keberilmuan tidak tergolong ke dalam substansi dan aksiden. Sehingga dikatakan bukan wujud. Ya. Karena yang memiliki eksistensi di alam eksternal hanyalah substansi dan aksiden. Jadi yang memiliki eksistensi di alam eksternal hanyalah memiliki substansi dan aksiden. Jadi ada substansinya, substansi dan aksiden. Seperti misalnya apa itu manusia, itu pertanyaan esensi. Jawabannya substansinya dulu hewan, aksidennya berpikir, gitu. Aksidennya berpikir. Ya. Yang dalam hal ini adalah Muhammad dan ilmu. Muhammad itu dulu substansi, ilmu adalah aksiden. Ya. Jadi Muhammad ini adalah substansi, sedangkan ilmunya adalah aksiden. Pada saat yang sama, keberilmuan dikatakan pula bukan tiada. Karena Muhammad itu disifatkan oleh keberilmuan. yakni keberilmuan adalah sifat bagi suatu realitas eksternal, baca Muhammad. Dan yang tiada tidak dapat menjadi sifat bagi suatu realitas eksternal. Dengan demikian, tidak ada jalan lain kecuali kita mengatakan bahwa sifat seperti itu adalah bukan wujud dan bukan tiada. Jadi, istilah bukan wujud ini bukan ada dan bukan tiada. Akan memiliki substansi. Karena wujud itu adalah hakikat, ya, seperti meja, sedangkan ini memiliki substansi. Jadi, tiada jalan kecuali mengatakan bahwa sifat seperti itu yang di atas adalah bukan wujud dan tiada, bukan juga tiada. Bukan ada dan bukan tiada, melainkan memiliki subsistensi. Memiliki kesesuatuan, maksudnya gitu. Tentu perspektif ini tidak mengakui adanya pertengahan antara subsistensi dan negasi. Ya, tentu perspektif ini tidak mengakui adanya pertengahan antara subsistensi dan negasi. Ya, tidak boleh ada. Karena kalau misalnya subsistensi kan kesesuatuan. Negasi tidak ada. Tidak mungkin ada di antara keduanya. Maka seperti dikatakan di sini bahwa perspektif ini tidak mengakui adanya pertengahan. Tidak memiliki in between. Seperti tadi gambar kita di sini, tidak memiliki pertengahan seperti ini. Ya. Perspektif ini bisa disimpulkan dalam 3 poin berikut ini. Ya. Antara wujud, antara ada, kita sebut saja ada, karena lawannya tiada ini. Ya. Kita sebut ini dengan ada. Ya. Antara ada dan tiada, antara ada dan tidak ada, terdapat pertengahan yang dinamakan keadaan, yang tidak lain adalah sifat-sifat abstraksi. Jadi antara ada dan tiada terdapat pertengahan yang dinamakan keadaan, yang tidak lain adalah sifat-sifat abstraksi. 2. Subsistensi dan negasi. Jadi subsistensi dan negasi saling berkontradiksi. Subsistensi dan negasi saling berkontradiksi satu sama lain. Jadi subsistensi, ingat, subsistensi kesesuatuan dan negasi menolak kesesuatuan saling berkontradiksi satu sama lain. Karena tidak ada pertengahan di antara keduanya. Ya, antara kesesuatuan dan negasi atas kesesuatuan, ya tidak bisa berkontradiksi. Ya, apa tidak bisa bertemu karena saling berkontradiksi. Tidak bisa berjumpa. Dia sesuatu, tetapi sekaligus dia tidak ada. Ya, tidak mungkin. Yang ketiga, setiap wujud adalah subsistensi.
setiap wujud adalah subsistensi. Dan setiap yang tiada adalah negasi. Jadi setiap wujud, setiap yang ada pasti memiliki kesesuatuan. Dan setiap yang tidak ada, karena tidak memiliki kesesuatuan, ya negasi. Ya, negasi. Artinya tidak ada. Kata negasi di sini bukan menegasi terhadap wujud. Tapi negasi tidak ada. Kehampaan murni. Ya. Dan karena tidak ada efeknya. Karena yang berefek itu adalah sesuatu. Sedangkan kalau dia tidak bukan sesuatu, dia tidak memiliki efek juga. Jadi, dan setiap yang tiada adalah negasi, namun tidak setiap perkara memiliki substansi mesti wujud. Jadi harus dicatat bahwa namun tidak setiap perkara yang memiliki subsistensi mestilah wujud. Ya, kenapa tadi? Karena subsistensi lebih luas. Melainkan bisa sebagai bukan wujud dan bukan tiada. Ingat tadi kata subsistensi itu mencakup wujud dan produk wujud. Seperti itulah. Contohnya misalnya subsistensi menyangkut pohon, menyangkut matahari, menyangkut Tuhan juga. Subsistensi kan Tuhan memiliki kesesuatuan. Ya, tadi katakan lebih luas. Ya, kalau kita bicara tentang wujud, dia tidak berlaku padanya pohon. Pohon bukan wujud. Ya. Samudra bukan wujud, bintang-bintang bukan wujud. Tetapi bintang-bintang sesuatu. Dia termasuk kategori kesesuatuan, syai'iyah. Ya. Ini karenanya setiap wujud adalah subsistensi dan setiap yang tiada adalah negasi. Ya. Namun tidak setiap perkara yang memiliki subsistensi mestilah berwujud atau punya wujud. Melainkan bisa sebagai bukan wujud dan bukan ada dan bukan tidak ada. Ya, kalau dalam pandangan ini. Sekarang kita lihat yang terakhir sebelum kita diskusi. Sanggahan atas perspektif kedua. Wujud dan tiada, wujud dan kita artikan saja ada dan tiada atau ada dan tidak ada saling berkontradiksi satu sama lain. Karena kontra dan lawan setiap sesuatu adalah penafiannya. Jadi kontra dan lawan sesuatu kan penafiannya. Jadi kalau melawan sesuatu berarti menafikannya. Tidak ada lain adalah kehampaan dan penafian wujud. Ya, jadi tidak ada lain daripada wujud seperti itu kecuali adalah kehampaan dan kepenafian terhadap wujud. Sehingga ia adalah kontra dan lawan daripada wujud. Jadi sehingga ia adalah kontra dan lawan daripada wujud. Ya. Kontra dan lawan daripada wujud. Di sisi lain, mustahil menafikan dua perkara yang saling berkontradiksi. Artinya, di sisi lain mustahil menafikan dua perkara yang saling berkontradiksi. Ya, jadi tidak mungkin menafikan dua perkara yang saling berkontradiksi. Karena kalau dia berkontradiksi, ya dua kemungkinan dua-duanya salah atau salah satunya saja benar. Dan hal ini adalah sesuatu yang gamblang dan aksioma atau aksiomatik. Aksiomatik itu pasti bisa diterima. Jadi, dan hal ini adalah sesuatu yang gamblang dan aksiomatik. Aksiomatik itu tidak mungkin ditolak oleh akal pikiran manusia manapun. Mengingkari hal ini adalah sama dengan menutup jalan meraih ilmu dan pengetahuan. Menerima pertengahan antara wujud, antara ada dan tiada, akan berkonsekuensi pada penerimaan, penafian dua perkara yang saling berkontradiksi. Dengan demikian, perspektif ini tidak dapat diterima. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, masih ada nanti sedikit lagi ya, kita selesaikan sekarang. Minggu depan masuk ke sini. Ya. Tentang sifat-sifat abstraksi. Ya, ingat abstraksi itu ketika kita melihat sesuatu di luar masuk dalam pikiran kita itu namanya abstraksi. Ya. Tentang sifat-sifat abstraksi, mesti dikatakan bahwa sifat-sifat ini memiliki keberadaan dengan mengikuti sumber abstraksinya. Seperti sifat kebapakan. Ya, jadi tentang sifat-sifat abstraksi, mesti dikatakan bahwa sifat-sifat ini memiliki keberadaan dengan mengikuti sumber abstraksinya. Sumber abstraksinya kan berarti di luar. Seperti sifat kebapaan. Ya. Sifat kebapaan itu kan terabstraksi dalam pikiran kita sebagai hasil abstraksi dan perbandingan dua realitas eksternal. Ya. Yaitu Ali sebagai bapak dan Hussein sebagai anak. Ya. Ali sebagai bapak dan Hussein sebagai anak. Baru sebut istilah kebapaan.
Makna kebapaan tidak bisa kita tangkap serap kalau kita tidak bisa membayangkan Ali sebagai bapaknya dan Hussein sebagai anaknya. Yang ada di antara alam eksternal hanyalah dua realitas ini, yaitu Ali dan Hasan. Jadi kalau di luar kan ada Ali, ya bapaknya Hasan. Ali itu bapaknya Hasan, bapaknya Hussein, Hussein adalah anaknya. Ya, karena kita menganggap Ali bapaknya, lalu kemudian Hussein adalah anaknya, lalu muncullah istilah kebapaan berlaku bagi Ali karena sifat welas aslinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Begitu pula saat keberilmuan yang lahir dari abstraksi dua realitas eksternal, yaitu Muhammad dan ilmu. Jadi Muhammad dan kata ilmu. Sebagian kaum teolog beranggapan bahwa sifat-sifat abstraksi memiliki subsistensi mandiri. Namun pada saat yang sama ia tidak memiliki wujud mandiri. Anggapan inilah yang kemudian melahirkan pemisahan subsistensi dari wujud dengan mengatakan bahwa subsistensi adalah lebih umum daripada wujud. Yakni setiap wujud adalah subsistensi, namun tidak setiap subsistensi adalah wujud. Karena sebagian perkara adalah subsistensi, namun pada saat yang sama ia tidak ada. Ya, seperti itu. Adapun seperti ini keliru, kata Sadar, karena sebagaimana telah ditegaskan bahwa subsistensi adalah identik dengan wujud dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan penjelasan kita ini bisa menambah pengetahuan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian agak masih terhambat memahaminya, kan ada bukunya, kita bisa download dan ini kita bisa beli di Play Store. Baru kemudian kita pelajari sendiri, karena kalau buku-buku filsafat seperti ini, kalau menyangkut masalah hakikat kehidupan kita, ini harus dibaca berkali-kali. Seperti juga Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita ingin mentadabburinya harus berkali-kali, bukan sekali dua kali. Kenapa? Karena yang disebut dengan proses tadabbur itu adalah coba mengeluarkan makna-makna di balik huruf-huruf yang tertera. Ya, seperti itu. Dan huruf-huruf itu ketika disambung satu sama lain melahirkan kata, kata ketika disambung sama lain melahirkan frasa, melahirkan kalimat atau paragraf, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi beginilah Bapak Ibu sekalian pembahasan kita, insyaallah pada berikutnya kita masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada di chatroom ya Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Burhan, saya share ya. Oh iya, baik. Di chat ada Pak Burhan ya. Misalkan saya mengatakan bahwa keberilmuan itu adalah sesuatu yang mempunyai kewujudan ya, yang tersendiri. Dan wujudnya keberilmuan ada dua sisi, yaitu eksternal dan internal ya. Lainnya wujud bila ilmu tersebut diterjemahkan di dalam amal manusia, baik ianya berbentuk rohani maupun jasmani, sedangkan wujudnya dari sisi internal ialah sama seperti hard disk. Mohon diperluas benar. Jadi kalau kita berbicara tentang keberilmuan itu selalu ada dua sisi, yaitu ada orang yang berilmu dan ada ilmunya. Jadi kita bicara keberilmuan ketika ada orang yang berilmu. Misalnya Muhammad dengan ilmunya, terjadilah keberilmuan. Nah, di sini kita lihat ada dua yang ada di eksternal, yaitu Muhammadnya dan ilmu itu sendiri. Walaupun ilmu itu sendiri adalah bersifat non-materi, tapi kita bisa membayangkan ilmu itu di luar dengan berbicara tentang misalnya sesuatu yang terindrai. Kemudian kita mempelajari pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan, lahirlah ilmu. Nah, yang mempelajarinya itu adalah orang. Dalam hal ini adalah Muhammad tadinya. Nah, ketika kita menghubungkan antara ilmu dan seseorang bernama Muhammad, lahirlah keberilmuan. Seperti mana tadinya kalau kita membayangkan antara Ali sebagai bapak dan Hussein sebagai anak, maka lahirlah istilah kebapakan. Ya, kebapakan. Tidak pernah kita dengar istilah keanakan. Ya, keanakan. Jarang. Tidak pernah terdengar. Yang ada kebapakan. Artinya orang tua yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai ayah,
bertanggung jawab, mendidik, sabar, disebut memiliki sifat kebapakan, ya, kebapakan. Tidak dikatakan kalau dia anak dan dia patuh pada orang tua sudah kan memiliki sifat keanakan, tidak seperti itu. Biasanya istilah kebapaan hanya relasinya antara orang tua dengan anaknya. Begitu juga dalam keberilmuan adalah relasi antara orang yang mencari ilmu dengan ilmunya sendiri. Maka lahirlah di sana istilah keberilmuan seperti itu. Jadi ada di eksternalnya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nol. Ya Ustaz. Mungkin tadi perlu sedikit ditambahkan mungkin ya. Mu'tazili mungkin itu karena menganggap apa yang kemudian disebut ada itu hanya sesuatu yang materi gitu, sehingga kemudian dia membagi itu tadi keberilmuan itu tiada gitu kan. Sehingga itu kemudian disanggah oleh penulis buku ini. Yang kedua tentang keberilmuan tadi Ustaz, saya jadi berpikir hubungan antara manusia dengan ilmu, atau tadi dicontohkan Muhammad dan ilmu kemudian menghasilkan keberilmuan. Sehingga ketika Muhammad itu, atau sebut saja jangan Muhammad, tidak enak. Sebut saja misalnya John. Misalnya. Ya? Oh ya, Husnul, boleh. John saja begitu. John itu belajar, kemudian dia bisa mempunyai ilmu. Jadi berilmu itu adalah refleksi dari hubungan tadi itu. Saya membayangkan dengan sholat, Ustaz, ya. Kan kalau di hadis orang yang sholat dengan khusyuk dan pokoknya sholatnya bagus lah begitu. Itu sholat ini mewujud menjadi sesuatu, jadi makhluk tertentu gitu. Tampaknya hadis ini memberikan clue kepada kita bahwa keberilmuan itu bukan sebuah sesuatu yang cuma sekedar hasil abstraksi saja begitu, tapi ada wujud eksternalnya gitu. Tetapi wujud eksternal tidak bisa dikaitkan dengan hal yang materi gitu ya. Artinya tidak harus dia itu disebut wujud eksternal ketika dia bentuk materi begitu. Jadi saya melihat misalnya dengan clue dari hadis tadi itu, keberilmuan itu juga ada wujud eksternalnya ketika misalnya orang belajar kemudian keberilmuan itu menjadi wujud eksternal tersendiri. Jadi ada tiga, John orang yang ilmu, kemudian keberilmuan. Jadi ada tiga wujud eksternal. Bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekitar terbagi kita sudah lihat tadinya bahwasanya yang namanya Muhammad itu atau John tadi adalah memiliki wujud eksternal karena dia bisa dijangkau di depan kita. Ilmu juga, ya walaupun dia bersifat non materi, dia bisa kita anggap dia berada di luar. Kita ke kampus, kita ke perpustakaan, itu adalah kaitan kita ke laboratorium, itu adalah kaitannya dengan ilmu. Nah sekarang ketika masuk dalam diri kita, kita bikin relasi antara John dengan ilmu, lahirlah keberilmuan. Nah keberilmuan ini sebetulnya adalah abstraksi daripada dua unsur ini. Nah ketika diabstraksi bukan berarti tidak memiliki wujud eksternal, dikatakan tadi Husnul, sudah benar. Dan ini saya kira karena adanya istilah wujud juga berkaitan dengan keberilmuan ataukah kebapaan tadi. Apa sebabnya? Karena ketika terjadi proses abstraksi antara John dan ilmunya sehingga lahirlah terma yang ketiga itu keberilmuan. Ini sebetulnya kalau dia tidak ada tentu tidak bisa kita bayangkan dan bicarakan. Tapi kita bisa bayangkan dan bicarakan kan berarti dia punya wujud, dia ada. Nah ini kemudian terkadang disebut dengan wujud zihni, wujud mental. Tapi apa itu wujud mental? Wujud mental itu sendiri adalah wujud yang sifatnya barzakhi. Wujud barzakhi, wujud misali. Jadi barzakhi dan misali. Kenapa disebut barzakhi dan misali? Karena itu tadi, dia tidak berbentuk materi. Dan karena dia tidak berbentuk materi, satu, dia tidak mengalami perubahan. Apa artinya tidak mengalami perubahan? Dia tidak lagi tidak ada. Jadi ketika dia menjadi ada, dia tidak ada. Contohnya misalnya keberilmuan kita. Begitu dia ada, tidak pernah tidak ada. Karena kalau dia pernah tidak ada, kan dia berarti berubah. Kalau dia berubah, kan dia adalah materi.
Lalu bagaimana nanti ceritanya yang bersifat barzakh seperti ini? Nah, inilah nanti yang kemudian seperti dikatakan hadis tadi, yang menjadi wujud-wujud tajassum pada saat kita meninggal dunia di alam barzakh. Dia menjadi namanya tajassumul amal. Tajassumul amal ini kita diajarkan Tuhan memahaminya melalui laboratorium yang ada pada diri kita semuanya, melalui lab yang ada di dalam diri kita masing-masing, dan semuanya mengalaminya secara pribadi. Walaupun ini adalah pengalaman pribadi, subjektif, tetapi karena semua orang merasakannya dan membicarakannya menjadi terobjektifikasi. Apa itu? Yaitu mimpi. Jadi itu mimpi sebetulnya adalah caranya Tuhan mengajarkan kita tentang suatu alam yang bersifat abstraksi, tetapi benar-benar dia punya wujud. Jadi abstraksi tetapi punya wujud. Wujudnya bukan materi, tapi benar-benar mempengaruhi mental kita manusia. Ya, contohnya kalau kita bermimpi buruk, kita keringetan, kita ketakutan, kita tidak mau tidur lagi. Sebaliknya kalau kita bermimpi baik, kita pengen tidur lagi, kita senang, kita bahagia. Mempengaruhi aura penampilan kita, mengajar di depan mahasiswa dan mahasiswi kita. Ya, pada saat kita pergi ke kampus pagi-pagi, kalau pada malamnya kita bermimpi baik. Dan kalau kita bermimpi buruk, kita mempengaruhi aura kita di depan mahasiswa-mahasiswi kita pada saat kita mengajar di kampus. Nah, kan ini sebetulnya adalah caranya Tuhan menggambarkan kepada kita apa yang terjadi pada saat di alam barzakh nantinya, karena pada saat di alam barzakh nantinya tidak ada lagi kampus, tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswi, tidak ada lagi langit dan bumi, tidak ada lagi apa-apa, kecuali kita dengan abstraksi-abstraksi tersebut. Keberiman, kebaikan, itu masuk kategori itu, kebaikan, keburukan, dan sebagainya. Yang kemudian kita bahasakan dengan sederhana pahala dan dosa. Ini kemudian nantinya mengalami tajassumul amal. Tajassumul amal pada saat kita berada di alam barzakh. Dan inilah yang dibicarakan, ini bisa kita pahami ya. Kita pahami ayat surat As-Sajdah ayat 12 setelah memahami tadi istilah abstraksi dan terbentuknya tadi yang disebut dengan wujud ketiga, yaitu adalah seperti keberilmuan. Seperti di dalam surat As-Sajdah itu dikatakan, walau tara izil mujrimuna nakisur usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau menyaksikan ketika orang-orang yang perbuatan-perbuatannya itu buruk, ya mujrimun kita artikan perbuatan-perbuatan yang buruk, jadi keberamalannya itu adalah buruk semuanya, maka begitu dia meninggal dunia, lalu kemudian dia tidak sanggup menyaksikan tajassumul amalnya. Ya, amal-amalnya yang berjasmani, yang berjasam di sana. Karena tidak mampu menyaksikannya, karena sedemikian buruknya penampilannya, maka kemudian dia berkata, dia menundukkan kepalanya. Ya, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim, tiba-tiba nakisu ru'usihim. Ru'us itu kepala-kepala mereka ditundukkan karena tidak mampu menyaksikannya, tidak bisa menatap sendiri amal perbuatannya yang dibuatnya di dunia, lalu berkata meminta kepada Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasamina, kami telah mendengar. Jadi ada suara-suara juga, ada bentuk-bentuk dan rupa juga, ya, karena ada kata-kata absarna wasamina farji'na, maka ya Allah, karena kami tidak sanggup, maka farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal salih. Nah, kata-kata farji'na na'mal salihat menunjukkan bahwa ini adalah tajassumul amal yang buruk. Jadi amalnya adalah amal-amal toleh, amal-amal salah, ya, bukan amal soleh tapi amal toleh. Nah, karena amalnya toleh, amalnya mufsid, amalnya adalah fasad, maka amalnya adalah mujrim, ijram, maka kemudian dia tidak sanggup menyaksikan bentuk-bentuk yang lahir daripada abstraksi-abstraksi keberilmuannya yang salah tersebut. Falasi-falasi berfikirnya yang melahirkan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dia minta, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan inna muqinun. Ya, seperti saya kira ini yang bisa kita pahami dengan
dengan yang dikatakan husnul tadi. Saya kira begitu. Ada lagi yang lain? Yang berbahagia, sebelum kita tutup, kita sampaikan bahwa saya baru tahu, diingatkan tadi bahwa ternyata malam ini kita tidak bisa ada kelas Irfan karena saya mengisi acara di HMI Papua. Sudah lama dihubungi, ada cara mauludnya mereka, dan saya dapat bagian pada malam hari ini. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, insya Allah Irfan kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama, Terima kasih Sri. banyak Pak Ustadz. Pak Ya, Ustadz nanti malam nggak boleh ikut